Hai Sobat Malka. Saya nggak sama adiknya. Saya kesini mungkin sudah 3 kali. Oh, sudah 3 kali Bapak? Ya. Ada cita-cita nggak? Mau apa? Mau jadi Diplomat. Hai Sobat Malka, kembali lagi di Podcast Malka, tempat kita berbincang dan berbagi wawasan di setiap episodenya. Nah, pemirsa, kali ini aku bersama ibu yang cantik. Ibu boleh diperkenalkan dulu? Ya, saya Bu Irul, wali kelas 2A. Oh, 2A. Iya. Dari MI mana, Bu? MI Muhammadiyah 1 Pare, yang biasanya itu diingat oleh masyarakat dengan Mim Sapa. Mim Sapa apa tuh, Bu? MI Muhammadiyah 1 Pare. Oh, Iya. iya. Karena selain Mim Sapa ada Mimda. MI Muhammadiyah 2, Iya, Bu. tapi bertempat di Badas. Oh, di Badas. Iya, kalau Mim Sapa ini bertempat di Pare. Jadi Iya. ada 2 ya, Bu, di Iya. Pare sama di Badas. Iya, betul. Ya nih, Bu, ngomong-ngomong soal mendidik anak SD. Anak SD kan baru mulai masuk sekolah nih, Bu. Iya. Untuk anak SD itu, Bu, kadang kan susah dididik, susah rame gitu ya, Bu. Ibu cara Betul. mengatasinya gimana, Betul. Bu? Di setiap kelas itu kan berbagai macam karakter anak-anak ya, Mbak. Ya. Ada yang anaknya itu pendiam, ada yang super aktif, ada yang sedang gitu. Kalau anak yang super aktif tidak bisa diam, kita memberikan suatu semacam tugas agar anak-anak itu tetap belajar, namun dia juga bisa berinteraksi. Dia tidak mengurangi gerak dia, namun dia tetap belajar, tetap dikasih tugas sambil belajar. Itu. Jadi lihat dari karakteristik Iya. masing-masing ya, Bu. Iya. Nah, ngomong-ngomong untuk karakteristik anak nih, Bu. Ibu gimana sih cara membentuk karakteristik anak di usia dini, Bu? Kalau di Mim Sapa itu terus apa ya, yang namanya anak-anak ya, Mbak ya. Iya. Itu memang tiap hari, bahkan bukan tiap hari, tiap menit itu selalu diingatkan. Ya namanya anak-anak baru diingatkan saja sudah lupa. Tapi dengan kita sering mengingatkan, nah itu Jadi insya Allah akan kebiasaan. terbiasa. Iya. Jadi harus selalu Iya, mengingatkan, betul. mengingatkan. Iya, betul. Gitu ya, Bu. Iya, tidak boleh apa ya? Tidak boleh lengah ataupun kita dari pendidik, anaknya kayak gini, males, enggak boleh seperti itu, Mbak. Kita harus itu sering mengingatkan. Sering mengingatkan. Betul. Ya, Bu. Iya. Kalau anaknya susah diingatkan, Bu, tetap memulainya. Iya, iya tetap diingatkan. iya lagi, Bu. betul, tetap diingatkan terus berulang kali. Iya, Iya. sampai anaknya terbiasa. Iya, ya, Bu. iya. Ya mungkin nantinya anak-anak akan tahu sendiri. Ya, seiring berjalannya usia ya, betul, Bu ya. betul. Ibu kan ngajar kelas 2 ya, Bu ya. Iya, kelas 2. Kelas 2. Ini mohon maaf sekali ya, Bu. Betul. Tadi saya lihat ada anak yang berkebutuhan khusus Iya, ya, Bu. betul. Iya. Ya, nah, Ibu tuh membedakan nggak sih, Bu, caranya mengajar yang berkebutuhan khusus sama yang enggak? Kalau kita kalau di sekolah kita kan anak yang berkebutuhan khusus itu kan ada di setiap kelas. Ya, Ada di setiap di setiap kelas. kelas. Dan di setiap kelas itu anak yang berkebutuhan khusus itu ada pendampingnya, ada bapak ibu guru yang mendampingi. Jadi, Untuk muatan mata pelajarannya ikut yang umum, oh ya, Bu. tetapi ada guru pendampingnya. Jadi setiap anak yang berkebutuhan khusus itu Iya. didampingi sendiri ya, Bu. Ya. Betul, iya. Jadi guru di sana banyak dong, Bu ya. Betul. Satu kelas itu kadang ada 2 bahkan sampai 4 bapak ibu guru. Wah, soalnya kayak di SD lain tuh cuman 1 Iya. gitu. Di sini beda Iya, ya, Bu ya. betul. Wah, menarik sekali teman-teman di MI Muhammadiyah 1 1 Pare Pare. ini. Nah,
Bu, terima kasih ya Bu Sama-sama. sudah mau mengobrol sama saya. Sama-sama. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu? Bekal untuk menjadi seorang pendidik ya. Satu, itu harus sabar. Sabar ya. Dua, telaten. Itu. Dan terus semangat. Terus semangat. Iya, apalagi di sekolah tingkat dasar. Iya, saya bermacam-macam karakter baru dibentuk ya Bu. Betul. Iya. Ji. Nah teman-teman, kali ini aku bersama adik yang gemes dan ganteng nih. Boleh diperkenalkan dulu adik. Namanya siapa? Aska, Aska. Adiknya kelas berapa? kelas 2. Kelas 2 SD. Iya, Adik tadi bangun jam berapa nih pas mau Jam- kesini? jam 5. Wah, pagi banget ya adik ya. Jam segitu udah bangun. Dibangunin apa bangun sendiri? Dibangunin. Dibangunin mama? Iya, Kalau berangkat ke sekolahnya? Diantar atau naik sepeda? Dian. Diantar. Mama juga yang antar. Iya, Tadi naik ke sini bareng teman-teman naik apa, Di? naik kereta kelinci. Kereta kelinci. Seru nggak tadi pas naik keretanya? Seru. Tadi udah ngapain aja di sini? Tadi sedang bikin es krim. Es krim. Ini tadi sama satu kelas juga ya, Dek ya? Iya, Iya. Adek, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Ibra. Ibra. Wah, bagus sekali namanya. Ibra, kakak mau nanya nih. Iya, Ibra suka hewan nggak? suka. Suka hewan apa? Hewan sapi. Sapi. Tadi udah ketemu belum sapi di belakang? Sudah. Sudah? Sapinya tadi marah-marah nggak di belakang? Enggak. Enggak. Sapinya keren ya? Iya, Iya. Terus selain sapi nih, Dek, apa hewannya lain yang kamu suka? hewan-hewannya Kucing? Suka kucing nggak? suka. Kakak juga suka kucing loh. Iya loh. Iya loh. Kamu punya kucing nggak di rumah? Punya Berapa kucingnya? 3. 3. Wah, banyak sekali, Dek. 3 tuh warnanya apa aja, Dek? Warna pelangi, warna putih, warna Putih, oranye, sama warna hitam. hitam, warna-warni ya, Dek. Pasti di Iya. rumah nggak pernah kesepian. Iya. Adek biasanya bermain-main ya sama kucingnya ya? Iya, Iya. Adiknya sangat suka hewan ya kayaknya ya? iya. Iya. Wah, terima kasih ya, Dek. Udah mau ngobrol sama kakaknya. Iya. Ya, bye-bye dulu Adik ke kamera. Bye-bye. Bye-bye. Kali ini kita sedang bersama Bapak Guru hebat dari salah satu MI di Pare Kediri. Bersama Bapak siapa? Bapak Bahrul Ulum. Bapak Bahrul Ulum. Biasanya dipanggil siapa, Bapak? Pak Bahrul Bapak bisa, sama Pak Ulum juga Bapak bisa. Ulum juga bisa. Saya panggil Bapak Ulum saja ya. Bapak, ini tadi kan kegiatan kesini ya, berame-rame kalau nggak salah 100 lebih ya Bapak? Ya 128. 128, sangat amat banyak dengan berbagai macam karakter anak. Tentunya kan nggak mudah ya Pak kayak gitu. Iya. Mesti ada tantangannya masing-masing. Nah, biasanya cara mengatasi nih Pak biar kelasnya tetap kondusif, interaktif, anak-anak mau diajak ngobrol itu gimana? Mungkin bisa bagi tips. Ya, yang pertama-tama kita harus menyelami dulu bagaimana kondisi siswa masing-masing siswa tersebut. Iya. Ya, setelah mengetahui siswa kita cara bagaimana masuk kepada anak-anak. Sehingga setelah yang kita sampaikan masuk kepada anak, insya Allah anak-anak bisa mengikuti kita. Hmm, Iya. jadi pada masing-masing anak kita menyiapkan treatment yang berbeda-beda Pak sesuai kepribadiannya. kondisi sendiri. Saya lihat juga nih Pak, tadi saya sempat ngepoin TikToknya sekolahan. Kayaknya kegiatannya itu aktif dan banyak banget. Ada kelas-kelas di luar, habis gitu buat-buat video asyik kayak gitu. Itu emang kebijakan dari sekolah apa inovasi dari guru-guru nih Pak? Ya, terutama inovasi dari humas ya, Dari humasnya. Ya, dan kesiswaan. Jadi emang sering ya Pak kegiatan-kegiatan kayak gini? Ya, tiap tahun. Oh, setiap 1 tahun Iya. sekali? Ya, untuk kelas 1 sampai kelas 6. Biasanya 1 tahun sekali. Ini 1 minggu kemarin kelas 1, kelas 2,
kelas 3, Oh, terakhir ini kelas 2. bergantian Iya. berarti ya Bapak. Lain tujuan nanti. Oh, berbeda-beda tujuan. Iya. Biar gak bosen ya Pak tentunya. Nah, ini Bapak memilih kegiatan-kegiatan edukatif kayak gini. Kan kayak ini tadi. Kok Bapak bisa tahu di sini ada kegiatan edukatif kayak gini, terus kok memilih buat di sini? Saya kesini mungkin sudah 3 kali. Oh, sudah 3 kali Bapak? Ya. Ya ampun. Lain anaknya banyak sekali. 1 kali, tapi bapak ibu gurunya Oh, udah berkali-kali ke sini. ya, tidak kesini saja ya, ke tempat-tempat lain. Insya Allah cuma 1 tahun di sekitar Kediri dan sekitarnya. Kalau tahun berikutnya bisa di luar Oh. Kediri. Jadi tahun ini targetnya menyelesaikan ekspor yang ada di Kediri ya, Ya, Pak, ya. baru keluar kota. Wah, ini programnya menarik banget nih Pak. Kali ini aku bersama teman kecil aku nih. Kali ini aku sama salah satu perwakilannya. Ada adik siapa? Bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Davian. Davian. Wah, kamu kalau di sekolah kegiatannya apa aja biasanya? Belajar, Belajar, terus apa lagi? istirahat, Istirahat, main apa? Hah? Main apa biasanya? Biasanya main sembunyi-sembunyian, kena-kenaan. Sembunyi-sembunyian, kena-kenaan. Banyak ya kegiatannya di sekolahan? Iya. Iya. Sukanya mainan apa? Sukanya mainan bola. Kalau di rumah suka nonton juga ya? Iya. Nonton pertandingan kayak gitu. Kan biasanya malam-malam sayang. Iya, nggak apa-apa, kadang belum tidur. Kadang belum tidur lah. Kalau besoknya sekolah gimana? Ya nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Nanti kalau besoknya telat, terus habis gitu besoknya ada PR, kamu belum mengerjakan gimana? Ya dikerjakan habis sekolah aja. Loh, kok habis sekolah? Atau nggak habis nonton. Oh, habis nonton baru dikerjakan biasanya. Iya. Nonton sama siapa biasanya? Ayah? Iya. Bunda? Ayah sih. Sama ayah aja? Iya. Bundanya nggak diajak? Enggak, biasanya tidurin adik. Oh, nidurin adik. Oh, punya adik kecil. Iya. Cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Sayang nggak sama adiknya? Iya, kalau nggak sering. Sering. Emang kenapa kalau sering? Nah, kalau sering biasanya kadang sih jahil-jahil gitu. Oh, jahil yo. Atau enggak biasanya ngerebut-ngerebutan mainan. Ngerebut mainan juga. Ya, Iya. nggak apa-apa, adiknya masih kecil ya. Ya sama kayak adik laki-lakiku juga. Adiknya berapa? 2. Oh, 2 adiknya. Iya. Kalau sama adiknya cowok biasanya main bola juga? Apa Ya enggak? kadang sih nonton TV doang dia. Oh, nonton TV aja. Siapa namanya? Almera. Adik Almira. Kita lagi sama Almira. Almira kelas berapa? Kelas 2B. Oh, kelas 2B. Wali kelasnya siapa? Pak Ulum. Oh, Pak Ulum. Pak Ulum ada di sini? Ada. Coba sih hai. Halo. Kamu ada gak mapel yang paling kamu suka? Ada. Apa? Matematika. Oh, kamu suka matematika? Iya. Wah, pasti jago banget nih. Sering ikut lomba-lomba kayak gitu juga ya? Karena Pernah? Di mana sayang? di sekolahan, kadang juga di luar. Di luar. Ih, keren banget. Kamu kayak gitu dibimbing sama Pak Ulum apa les di luar? Apa gimana? Apa diajari Bunda? Diajar Bunda. Biasanya Bunda gimana sayang kalau bilang nih pas waktu buat belajar? Belajar terus ya biar pintar. Kamunya jadi suka ya, semangat. Soalnya ada yang nemenin. Mm-mm. Selain matematika, kamu suka apa lagi? Bahasa Inggris. Wah, bahasa Inggris juga suka. Diajarin Bunda juga? Mm-mm. Ih, Bunda kamu kok bisa semua? Karena bundaku guru. Bundamu guru juga? Iya. Di sini? Di sekolahan ini? Oh. Terus nanti kamu biasanya sampai sekolahan, baru sampai gitu ngapain? Makan bekal. Oh, makan bekal dulu sama kayak aku, baru sampai makan bekal. Kamu di sekolahan ada MBG juga gak? Ada. Oh, jadi pagi belum sempat sarapan dari rumah, kamu makan dulu. Iya. Pas sampai sekolahan, terus habis gitu baru makan MBG ya? Iya. Paling suka dibekelin apa sama Bunda? Dibekelin otak-otak. Oh, kamu suka otak-otak? Iya. Otak-otak ikan ya? Iya. Kamu pernah gak di rumah masak bareng sama Bunda? Masak otak-otak apa-apa buat bekal kamu sekolah? Pernah. Suka? Suka. Masak apa waktu itu? Masak telur. Telur? Diapain? Mata Digoreng. sapi, didadar, Digoreng. digoreng aja.
Apa habis gini kita masak-masak bareng ya sama Bunda? Boleh. Say bye-bye dulu ya sayang. Bye-bye. Sobat Malka, selamat datang kembali di Malka Podcast. Nah, kali ini aku bersama adik kecil yang imut banget di sisi aku ini. Nah, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, Dek? Halo, nama aku Kaira, aku dari MI Muhammadiyah 1 Pare kelas 2E. Wah, udah kelas 2 nih. Ada cita-cita nggak? Ada. Mau apa? Mau Diplomat. Diplomat. Semoga tercapai ya cita-citanya. Ya, amin. Nervous nggak di sini? Gugup nggak? Enggak, Oh nggak, udah berani. sudah. Wah, kamu ahli banget matematika tadi. Jawab. Enggak ahli, Kak. Oh, nanti diasah lagi matematikanya. Tadi udah bagus loh. Udah angkat tangan, bisa menjawab, bagus banget. Hobinya apa? Adikku. Kamu. Hobiku itu, aku kan atlet taekwondo ya. Jadi hobiku tuh kayak sparring gitu loh, Kak. Oh, atlet. Atlet. Oh, udah pernah ikut lomba belum? Udah pernah se-Indonesia. Oh, hebat banget. Gimana pengalamannya? Kesulitan apa tantangan terbesar itu waktu? Kalau belajar pasti nggak kesulitan, kan ada usaha. Wah, bagus banget. Bener, ada usaha ya. Pertama kali ikut lomba gitu juga nggak grogi gitu di depan orang, kan diliatin banyak orang gitu. Oh, nggak grogi, Kak. Soalnya kan taekwondo itu kan sparring ya, jadi banyak orang itu kan dilihatin. Nah, itu pasti ada supporternya. Jadi supporternya itu nyemangatin kita kayak biar nggak usah gugup gitu loh. Selain kamu ada lagi nggak yang ikut taekwondo Oh, itu? ada, itu di Pia. Nah, itu satu taekwondo sama aku. Wah, kalian latihan bersama gitu? Iya, satu klub. Oh, satu klub. Waktu kemarin itu kejuaraan Bupati juara 1, aku sama dia tuh. Gimana perasaan kamu? Bangga? Aku sih ya senang-senang aja, tapi jangan terlalu bangga, kan ada pertandingan yang lain. Jadi kayak jangan terlalu bangga dulu. Bangga ada, tapi jangan terlalu ya, karena masih ada yang lain. Kita harus tetap berjuang terus gitu, terus semangat terus ya Ade. Mungkin ada nggak pesan-pesan buat beberapa teman-teman yang mungkin dulu ikut tapi belum bisa juara? Ada. Gimana pesan? Kalian bisa usaha kalau kalian mau jadi atlet. Kalian kalau jadi atlet pasti bisa juara. Dengan usaha tadi, betul. Salah satu adik lagi nih yang nggak kalah imutnya dari yang tadi. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Halo, namaku Almira Hedriza. Dipanggil Almira. Almira. Nah, Almira di sini nervous, gugup nggak waktu diajak maju ke sini? Dikit. Sedikit. Iya, Kenapa itu? soalnya baru pertama kali. Oh, pertama kali di depan kamera ngobrol juga. Iya, Kalau kamu lagi gugup nih, kamu ngapain? baca doa. Wah, baca doa, bagus banget. Udah pengamalan doanya, bener-bener luar biasa penerapan ilmunya. Tadi nonton TV apa sukanya? Suka lihat Upin Ipin. Kamu seneng Kak diajak podcast kayak gini? Suka. Suka. Nanti kalau mau datang ke sini lagi nggak apa-apa. Oke. Buat ya seru-seruan lagi sama kita juga, boleh. Kali ini aku akan berbincang dengan perwakilan kepala sekolah dari MI Muhammadiyah 1 Pare. Betul nggak Pak? Iya, betul. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Pak Sahana Yuda. Iya. Ini saya mewakili dari MI Muhammadiyah 1 Pare, yang kebetulan saya menjabat sebagai Kabid SDI ya, di MI Muhammadiyah 1 Pare. Dipanggil dengan Bapak siapa? Pak Sahana aja. Pak Sahana, Iya, nggih. kedengarannya asing ya. Nggih. Kayak asing di telinga gitu. Persiapan sebelum melakukan
outbound ini ke sini itu apa saja Pak? Tentu memerlukan persiapan yang matang juga. Nggih. Untuk perencanaan outing class ini biasanya kita dimulai dari survei tempat ya. Jadi tempat-tempat yang akan dituju setiap jenjang ini diusahakan tidak sama. Ya, jadi dari kelas 1 sampai kelas 5 ini diharapkan di sekitar area Pare. Kemudian ada perwakilan beberapa guru itu mengadakan survei yang intinya untuk meminta izin ya. Jadi untuk minta izin apakah bisa melaksanakan outing class di tempat yang diinginkan. Nah, ini alhamdulillah dari 5 jenjang ini sudah terlaksana semua. Ini kelas 2. Kebetulan yang hari ini kelas 2 ini outing class yang giliran yang paling akhir. Ya ini. Ya, kalau yang kemarin ke tempat seperti ini pembibitan benih kayak di Aurasid, terus Sadewa, di Kandangan. Ini ada beberapa tempatnya. Kebanyakan ini seperti ke arahnya pertanian memang. Iya, di sini pertanian, Pak. Ya. Nih, yang kemarin agak beda ini di kelas 3. Ya, kelas 3 itu di produksi tahu takwa. Oh, tahu takwa. Oke. Nah, setelah survei kemudian kita sosialisasi ke wali murid untuk siswanya dipersiapkan bahwa pada hari yang sudah ditentukan kita akan melaksanakan outing class ini. Nah, kenapa Pak memilih SMK Negeri 1 Pelosok Klaten ini sebagai tujuan outing class? Ini memilih tempat ini berkaca dari pengalaman yang sudah pernah dilakukan ya. Iya. Ini dari tahun yang kemarin yang sudah melaksanakan outing class ini ternyata menarik. Tempat-tempat yang dikunjungi itu ternyata ada pendampingan dari tim SMK-nya ya. Iya. Nah, ternyata ada mulai dari contoh tadi yang saya lihat peternakan di belakang ya, ada sapi dan kambing, kemudian pengolahan Pengolahan es hasil krim ya, hasil dari susu sapi tadi ya, jadi es krim ya itu tadi. Iya, APHP itu, kemudian perikanan yang memberi makan ikan. Nah, baru terus ini tadi diajak ternyata ada yang mengikuti perkembangan zaman ya ini. Ini jurusan PSPT Broadcasting dan Perfilman Pak. Baru ya ini? Iya, kebetulan ini sudah ada ruang podcastnya. Iya, ini salah satu bentuk inovasi yang bagus. Hari ini membawa berapa siswa-siswi Pak? Untuk jenjang kelas 2 ini kurang lebih sekitar 123 anak. Oh, banyak ya Pak. Ini satu jenjang saja. Banyak sekali. Itu dibedakan dengan kelas A, B, C atau enggak? Iya betul, kelas A sampai E. Oh, sampai E. Iya, 5 rombel kurang lebih. Oh, setiap kelas itu berapa Pak muridnya? Rata-rata sekitar 25 sampai 28 anak. Maksimal 28 kalau di kita ya. Oh, enggak. Berarti tadi mencari yang khusus di pertanian atau bagaimana Pak? Iya. Ini pemilihan tempat outing class yang memang bisa menampung jumlah siswa kami. Ya, karena rata-rata di tiap jenjang itu ada 100-an lebih. Jadi diharapkan bisa menampung anak-anak, kemudian membawa edukasi ya, pengalaman baru ke anak-anak ya. Ini tidak harus ke pertanian, tapi kan kebetulan yang dicari itu ya ketemunya ini gitu loh. Di sini juga ada banyak jurusan sekali Pak.
kurang lebih ada 7 kalau tidak salah ya. 7 ya. Tadi Iya. saya tanya kok ada 6 ya. Berarti satunya apa ini? 6 atau 7 ya? Pertanian, Ya. perikanan, peternakan, unggas ada, kemudian yang sapi-sapi itu ada, ruminansia, Ini kemudian ada APHP, PHP, kemudian PSPT ini Pak, kemudian TKRO. TKR. Tadi udah berkeliling kemana saja Pak ini anak-anak? Ini anak-anak, saya tadi dampingi anak-anak diawali dari belakang ini tadi. Dari kandang dulu ternyata ini. Dari kandang terus ke depan ke ini apa? Kampung ikan tadi, Iya. kemudian ke apa ini? Pembuatan es krim, Mm-mm. ya, kemudian baru ke sini. Nah, ini yang belum tadi ini apa? Ke Podcast ini tadi. ini apa? Sawi tadi katanya ada tanam sawi sama Oh, tanam sawi. itu yang belum. Berarti anak-anak ini tadi langsung ke tanam sawi itu tadi. Yang barusan dari sini. Oh, Iya, Oh, ke gitu. tujuan yang terakhir ini. iya. Nah, Pak, tadi kan Bapak mendampingi. Nah, Iya. dari mendampingi ke beberapa titik lokasi. Menurut Bapak ini, anak-anak itu paling excited, paling semangat itu di mana lokasinya, Pak? Iya. Ini kalau saya lihat anak-anak ini banyak yang antusias sebenarnya di semua titik. Tidak hanya satu tempat. Ya, ini. Saya juga terkejut tadi, wah, benar-benar semangat Iya. ke sana ke sini. Tapi kalau saya amati yang paling semangat itu kalau hal makanan minuman. Saya juga begitu, Pak. Tadi yang saya paling ini apa anak-anak semangat itu adalah di titik poinnya ini ya pembuatan es krim. Karena Iya. bisa merasakan hasilnya langsung. Bisa. Kalau di ikan kan nunggu harus proses dipotong ikannya sampai digoreng sampai di dimasak itu ya. Tadi juga waktu di ikan-ikan itu nyemplung atau enggak? Ada anak-anak itu ini semangat memberi makan ikannya itu ya. Ini karena kebetulan di sekolah kami itu juga punya kolam tapi kecil, kolam ini apa? Kayak ikan hias koi itu ya. Nah, ini anak-anak sudah terbiasa di namanya taman kolam ikan ya, kalau di sekolah kami. Tapi kecil. Nah, Oh, ada tamannya. iya. Karena di sini tadi lihatnya lebih luas dan banyak ikannya, ini ketika memberi makan anak-anak juga excited, ini apa? Lebih semangat lah. Iya. Mengenai tadi kan ada beberapa siswa-siswi dari SMK sini yang menyambut beberapa anak-anak itu tadi sudah standby gitu. Iya. Menurut Bapak bagaimana? Nggih. Ini jujur saya pertama kali kunjungan di sini ya, Nggih. mendampingi anak-anak itu ternyata ada sambutan yang luar biasa. Ini ada tim khusus ya, ini sampai disambut pakai drum band segala. Iya, biar anak-anak juga seneng Pak, tambah Iya. semangat juga. Ini kalau saya dulu selama mendampingi outing class seperti ini jarang seperti ini ya. Jadi sangat luar biasa penyambutannya, sampai ibaratnya kayak di apa kepresidenan itu disambut luar biasa. Ini ada barisannya juga, ada pasukannya juga. Nggih. Alhamdulillahnya tadi anaknya juga lumayan enak diajak ngobrol, Pak, gitu. Bener-bener semangatnya itu bagus. Iya. Gimana penyambutan mereka gitu? Apakah ada pendapat, masukan? Iya. Ini untuk masukan aja ya. Ya, Karena yang berkunjung ini memang kelasnya beda, yaitu anak-anak yang paling bawah, paling dasar. nggih. Itu ketika penyambutan anak-anak SD ya, tingkat SD itu kita utamakan adalah menyamakan simetris ya, apa itu kayak biar anak-anak itu fokusnya bisa fokus ke pendamping Pendamping. ya. Seperti tadi waktu saya memberi setelah sambutan itu kan bagaimana anak itu bisa mendengarkan pembawa acara di depan. Nah, karena saya lihat belum terbangun antara
anak-anak dengan yang mandu di depan. Nah, salah satunya adalah dengan pakai yel-yel. Nah, karena anak-anak tingkat SD itu paling cepat fokusnya adalah diberi yel-yel dulu. Nah, Iya. jadi harus kita bangun dulu simetrisnya lah apa ya. Istilahnya sinyalnya harus disamakan dulu biar anak-anak itu fokusnya sama. Iya. Kalau enggak disamakan dulu ya kita kayak ngoceh sendiri. Itulah dunia anak-anak di tingkat SD ya. Nggih, kadang bingung Pak, anak-anak kesana kesini, aduh ini gimana teman-teman kita Nah, kondisikannya. Tapi alhamdulillah kita bisa mengkondisikan dengan Iya. kerjasama juga. Itu tantangannya adalah yaitu ketika nanti sekolah ini mendapat kunjungan lagi di tingkat SD, yaitu harus bisa menyamakan simetris tadi ya, Iya Pak. supaya bisa fokus anak-anak menerima materi yang ingin disampaikan. Nah, harapannya setelah adanya kunjungan ini kepada adik-adik itu harapannya apa? Nggih. Ini harapan kami setelah anak-anak berkunjung di SMK ini adalah mendapat pengalaman baru ya, terutama di dunia pertanian, dan ini ternyata kompleks ya, ada pertanian, peternakan, kemudian perikanan, dan apalagi yang mengikuti inovasi zaman sekarang yaitu podcast ini. Nah, ini seperti edukasi yang jadi satu lah, ya, jadi satu yang tidak harus jauh-jauh keluar dari area Pare ya. Ini Oke. kalau kita kan biasanya kalau liburan anak-anak itu harus misal ke Batu, itu harus bayarnya mahal-mahal. Iya. Di sana kan seperti yang saya lihat di Eco Park ya, nah itu kan mahal-mahal ya tiketnya masuk. Nah ini kan anak-anak mendapat pengalaman baru tentang bertani, terus beternak, kemudian tentang perikanan, tentang pengolahannya. Nah ini harapan kami ya, anak-anak mendapat itu pengalaman baru, tidak hanya sekedar pengalaman, juga wisata. Iya, biar seru-seruan mereka juga Iya. bisa menerima gitu. Iya. Baik, terima kasih Bapak.